Kebo Marcuet ini sebetulnya keturunan daripada raja. Dan digambarkan adalah sosoknya berkepala kebo, berbadan manusia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Di video kita kali ini sedikit berbeda dari video-video sebelumnya. Biasanya kita menampilkan keseruan di atas motor. Kebetulan yang saya bahas kali ini adalah Gunung Gumitir yang terkenal angker. Soalnya saya sering lewat sana pada tahun 2012. Itu dalam acara pekerjaan, saya penempatan di Banyuwangi. Jadi saya sering pulang kampung itu melewati Gunung Gumitir. Gunung Gumitir ini jalur penghubung satu-satunya antara kota Banyuwangi dengan kota Jember. Nah, di situ banyak sekali peristiwa-peristiwa kecelakaan, tapi untuk akhir-akhir ini sepertinya berkurang. Dulu sering sekali ada bis yang masuk jurang, tertabrak. Ternyata Gunung Gumitir ini menyimpan suatu misteri yang di dalamnya ada cerita rakyat. Untuk saat ini kita bersama narasumber kita yang terpercaya, praktisi spiritual, Pak Yai Ahmad Taufik SH MBH MM, yang akan menjelaskan semuanya tentang asal-usul Gunung Gumitir, karena ada kaitannya dengan Kerajaan Blambangan, juga Kerajaan Majapahit pada abad kurang lebih abad 14. Monggo Pak Yai. Terima kasih Mas Andi berserta rekan-rekan semua ya. Dalam hal ini saya akan mencoba bercerita yang saya tahu dan saya pernah melakukan penelusuran tentang hal ini. Tapi sebelum itu saya mau mengkoreksi sebentar. Kalau kiai zaman sekarang itu adalah pengasuh pondok pesantren dan banyak santrinya. Tapi zaman dulu kiai itu adalah sebuah nama, sebutan benda atau hewan yang dikeramatkan. Contoh di Jogja itu kuda dinamakan kiai. Keris aja ada yang dinamakan kiai. Gitu loh. Jadi sebutan kiai pada zaman kita sebelum menjadi negara Indonesia itu adalah sebutan benda atau hewan atau sebuah kejadian yang dikeramatkan, dinamakan kiai. Kalau zaman sekarang sebutan kiai itu adalah orang yang alim, mengerti tentang agama, mengerti tentang pelajaran agama Islam dan memiliki pondok pesantren banyak santri. Padahal perkembangan dulu orang Jawa kiai itu adalah sebuah sebutan untuk bisa hewan, bisa benda, bisa keris, segala macam, tombak juga dinamakan kiai. Gitu ya. Jadi saya di sini karena zaman sekarang kiai itu harus punya pondok pesantren dan punya santri, jadi saya bukan kiai. Saya ini teman ngobrol yang kebetulan mungkin saya pernah melakukan penelusuran tentang cerita rakyat, cerita yang berkembang tentang Gunung Gumitir dan
ketokohan seorang Damarwulan. Berarti ada hubungannya sama Damarwulan. Ada hubungannya dengan Damarwulan gitu loh. Mungkin saya akan ngawali tentang kerajaan Blambangan gitu kan, yang sekarang dinamakan sebagai pelabuhan ya, Pelabuhan Blambangan gitu kan, yang bukan nama desa ya? Itu Blambangan sebuah apa namanya, kalau sekarang itu sebuah kadipaten, Kabupaten Jember seperti itu. Nah, pemimpinnya Adipati. Nah, Adipati Blambangan yang pertama itu yang setahu saya itu adalah Kebo Marcuet. Kebo Marcuet ini sama seperti tadi yang sebutan Kiai. Kebo Marcuet ini sebetulnya adalah keturunan dari raja. Kalau dulu, kalau Kiai, anak Kiai dinamakan Gus. Kalau dulu anak raja-raja itu sambil ketawa, sambil juga menandakan bahwa dia adalah bangsa biru, darah biru, itu disebut Kebo. Makanya Kebo Marcuet ini sebetulnya keturunan daripada raja. Gitu. Dan digambarkan adalah sosoknya berkepala kebo, berbadan manusia. Dan itu ada sebuah patung di daerah sebelum Rogo Jampi, itu ada sebuah patung. Di situ patungnya berbentuk manusia berkepala kerbau. Ada sampai sekarang. Di sebelum Rogo Jampi. Pertigaan. Tikungan sebelum jembatan Rogo Jampi yang mau arah ke Rogo Jampi kalau kita lewat dari Genteng, bukan lewat dari Jajak. Oh iya. Kalau lewat dari ini apa namanya, Karangsari ya? Karangsari, betul. Jadi di situ ada sebuah monumen, istilahnya monumen ya atau patung. Di situ ada patung manusia berkepala kerbau. Dan mungkin itu adalah perwujudan dari dongeng atau cita rakyat tadi, sosok Kebo Marcuet. Berarti pada saat itu Kebo Marcuet menjadi seorang raja. Seorang raja, awalnya adipati dia. Awalnya Adipati. Adipati Blambangan, diperintah oleh Kebo Marcuet. Nah, Kebo Marcuet ini sempat melamar Ratu Majapahit yang bernama Ratu Kencono Wungu. Nah, Ratu Kencono Wungu ini kenapa kok dinamakan Ratu Kencono Wungu? Karena memang warna yang disukai, sangat disukai dan menjadi warna favorit itu warna ungu. Untuk nama aslinya? Kalau sebutan populernya namanya adalah Ratu Tribuana Tunggadewi. Setelah menjadi Raja Majapahit. Gitu kan. Tapi yang sebelumnya dipimpin oleh ayahnya. Ayahnya, karena keturunan ketiga. Jadi setelah ayahnya itu Hayam Wuruk kan? Iya. Hayam Wuruk terus ada kakaknya. Kakaknya ini perempuan juga, tapi yang memerintahkan Majapahit itu adalah menantunya. Menantu dari Hayam Wuruk. Jadi anak Hayam Wuruk ini perempuan sebelum Ratu Kencana Wungu, terus jatuh. Setelah itu Ratu ketiga, Raja ketiga yaitu Tribuana Tigadewi. Nah itu awalnya dinamakan Ratu Kencono Wungu sebelum menjadi Raja Majapahit. Berarti rentetannya masih panjang ini ya untuk menuju ke asal-usul nama Gunung Gumitir. Betul. Jadi ini kan cerita kenapa dinamakan Gunung Gumitir gitu kan. Ada sebuah peristiwa. Jadi saat itu Kebo Marcuet ini melamar karena kecantikannya Ratu Kencono Wungu sehingga dia mau beristri. Dan kebetulan sebetulnya Kebo Marcuet ini ada asal-usulnya dari bagaimana runtuhnya Majapahit, masa keruntuhannya. Itu dimulai dari Perang Paregreg.